Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua ya. Jangan lupa kita harus tetap jaga kesehatan. Oke, sebelumnya untuk memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, ketua kelas bisa mulai dipimpin doanya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya siapa yang masih ingat dengan materi kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa? Iya benar, kemarin kita belajar tentang sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Dalam sistem pernapasan menghasilkan oksigen dan dalam sistem pencernaan dihasilkan sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan tersebut akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui sistem, ada yang tahu nggak sistem apa? Iya, jadi sari-sari makanan dan oksigen tersebut akan disalurkan melalui sistem peredaran darah. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Oke, di sini Ibu punya video yang lucu deh. Lihat ya. Jangan lupa diperhatiin ya, perhatiin semuanya. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup.
Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Nah, tadi kan udah diliatin ya videonya. Sekarang Ibu mau jelasin biar semuanya tambah paham ya. Perhatiin, ayo. Udah, yuk. Oke, jadi kita akan ngebahas tentang sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah itu terdapat dua. Ada pembuluh darah dan ada juga jantung. Di sini gambar pembuluh darah itu ini sama ini. Yang ini disebut dengan pembuluh nadi atau yang disebut dengan pembuluh nadi yang paling besar atau aorta, dan yang ini adalah pembuluh balik. Ini pembuluh balik atas, yang ini pembuluh balik bawah. Jadi pembuluh darah itu adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi pembuluh darah merupakan tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Yang selanjutnya adalah pembuluh nadi. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen. Yang ini membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung. Sementara pembuluh balik merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah kaya akan karbon dioksida menuju jantung. Jadi perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik adalah kalau pembuluh nadi dia mengalirkan darah keluar dari jantung. Sementara pembuluh balik adalah pembuluh yang mengalirkan darah menuju jantung. Yang selanjutnya adalah jantung. Apa sih jantung itu? Jantung itu adalah dalam tubuh yang terbentuk dari sel-sel yang terbentuk. Yang selanjutnya adalah jantung. Jantung merupakan tubuh yang terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sekepal tangan pemiliknya. Jadi kira-kira kalau kepalan tangan kita segini, berarti ukuran jantung kita kurang lebih segini. Jantung itu tersusun dari otot-otot yang sangat kuat atau biasa disebut dengan miokardia. Nah, jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Tugas dari bilik-bilik ini adalah untuk memompa darah keluar dari jantung dan dialirkan ke seluruh bagian tubuh. Sudah ada yang tahu apa fungsi dari jantung? Ya, jadi fungsi dari jantung adalah untuk memompa darah. Jadi jantung memompa darah dengan cara berkontraksi atau menguncup dan berelaksasi atau mengembang. Berkontraksi atau mengembang serta menguncupnya jantung tersebut mengakibatkan terjadinya denyut jantung.
Jadi denyut nadi tersebut bisa kita rasakan apabila kita memegang. Jadi kita bisa merasakan denyut nadi kita. Kita bisa menghitung denyut nadi kita, kecepatan denyut jantung kita tergantung dengan kegiatan yang telah kita lakukan. Jadi apabila kita sedang beristirahat, biasanya denyut nadi kita itu kira-kira 60 sampai 80 kali setiap menitnya. Jadi semakin aktif tubuh kita, maka denyut nadi kita akan semakin cepat. Nah, sama halnya dengan alat pernafasan dan alat pencernaan. Pada alat peredaran darah juga dapat mengalami gangguan atau penyakit. Jadi contoh penyakit-penyakitnya ada hipertensi atau itu biasa disebut dengan darah tinggi. Ada juga leukemia, anemia. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di buku ya. Nah, agar kita terhindar dari gangguan atau penyakit tersebut, ada cara-cara untuk memelihara organ peredaran darah. Ada yang tahu gimana caranya untuk mencegah kita agar tidak terserang penyakit atau gangguan yang menyerang pada alat peredaran darah? Ya, diantaranya adalah dengan cara berolahraga secara teratur. Karena olahraga secara teratur dapat menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Kita juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terserang oleh penyakit. Jadi kita harus rajin-rajin berolahraga. Yang kedua adalah menghindari makanan yang berlemak, karena memakan makanan yang terlalu banyak lemaknya dapat mengakibatkan pembengkakan pada sistem peredaran darah. Maaf, tadi itu bukan pembengkakan ya, tetapi penyempitan pada pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah tidak merokok dan tidak minum minuman yang beralkohol, karena itu dapat merugikan kesehatan kita. Jadi untuk kalian semua, kita harus menjaga kesehatan kita ya dengan cara berolahraga, mengurangi makanan yang berlemak, serta tidak merokok dan minum minuman yang beralkohol. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya tentang sistem peredaran darah. Sekarang Ibu punya tugas. Di sini Ibu mau bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi kalian menghitung dari 1 sampai 4. Semuanya udah dapat kan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi di sini tugasnya adalah ini Ibu udah ada gambar jantung. Di sini ada kolom-kolom yang masih kosong, bagian-bagian nama-nama dari bagian jantungnya. Nah, di sini Ibu udah menulis secara acak jawaban-jawaban dari kolom-kolom ini. Ibu kasih tugas untuk menyocokkan. Jadi kalian pilih jawaban yang paling benar dan letakkan di sini di kolom-kolom yang kosong. Nah, mengerjakannya secara bergiliran ya dalam kelompok tersebut. Jadi satu orang mengisi 1 kolom. Nggak boleh lebih, pokoknya temennya harus kebagian semua untuk menjawab. Bagaimana tugasnya tadi? Udah pada selesai semua kan? Oke, sekarang kumpul ya tugasnya. Ntar Ibu nilai secara berkelompok. Nah, sekarang coba kalian buka buku paketnya ya di halaman 56. Di situ ada soal-soal, tolong dikerjakan di rumah ya. Nanti minggu depan akan kita bahas soal-soalnya. Nah, nanti kalau sudah sampai rumah, jangan lupa pembahasan yang tadi diulang kembali ya, dibaca di rumah masing-masing, supaya tidak lupa. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.